Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan tentang distribusi probabilitas diskrit. Perkenalkan nama saya Sarah Andela Dwi Savitri. Saya Zaki Maulana. Saya Nazrin Meisya. Distribusi probabilitas, fungsi matematis yang menggambarkan sebaran peluang dari semua kemungkinan hasil atau variabel acak dalam suatu percobaan dengan nilai probabilitas berkisaran antara 0 hingga 1. Karakteristik dari suatu distribusi probabilitas, yang pertama ada jumlah probabilitas sama dengan 1, total seluruh peluang hasil yang mungkin terjadi dalam ruang sampel adalah 1 atau 0. Dua, probabilitas bernilai 0 negatif. Peluang setiap hasil individu tidak pernah kurang dari 0. Tiga, memiliki rata-rata dan varian. Setiap distribusi memiliki nilai harapan matematis atau rata-rata dan tingkat sebaran data atau variansi. Yang keempat ada jenis variabel. Karakteristik ini bergantung pada apakah variabel acak tersebut bersifat diskrit atau hasil terhitung seperti jumlah metadata atau kontinu atau hasil pengukuran seperti tinggi badan. Yang kelima ada kurva menurun, umumnya memiliki kurva yang menurun di kedua arah atau positif dan negatif ke arah tak terhingga. Di sini ada contoh karakteristik dari suatu distribusi probabilitas. Contoh eksperimen melempar 3 koin dan ingin mendapatkan hasil gambar menghadap ke atas. Hasil yang mungkin jumlah gambar yang menghadap ke atas 0, 1, 2, 3. Berapa distribusi probabilitas untuk mendapatkan jumlah gambar yang menghadap ke atas? Contoh yang pertama ada pelemparan koin. Pelemparan koin pertama mungkin akan menghasilkan angka. Pelemparan koin kedua mungkin juga menghasilkan angka. Begitu juga hasil pelemparan koin ketiga. Atau mungkin hasil pelemparan koin ketiga tersebut akan memberikan hasil yang lain. Dengan menggunakan aturan perhitungan, dapat diketahui terdapat 8 kemungkinan hasil atau 2 kali 2 kali 2. Di sini ada kemungkinan hasil yang pertama, koin 1, 2, 3 akan menghasilkan angka, jumlah gambar 0. Kemungkinan hasil kedua, koin pertama dan kedua akan menghasilkan angka dan ketiga akan menghasilkan gambar, jumlah gambar 1. Yang ketiga, kemungkinan hasil ketiga, jumlah koin pertama dan ketiga akan menghasilkan angka dan kedua akan menghasilkan gambar, jumlah gambar 1. Kemungkinan hasil keempat, koin pertama akan menghasilkan angka, koin kedua dan ketiga akan menghasilkan gambar. Jumlah gambar 2. Kemungkinan hasil kelima, koin kedua dan ketiga menghasilkan angka, koin pertama menghasilkan gambar. Jumlah gambar 1. Kemungkinan hasil keenam, jumlah gambar ada di koin pertama dan ketiga, koin kedua akan menghasilkan angka. Jumlah gambar 2. Kemungkinan hasil ketujuh, koin pertama dan kedua gambar, koin ketiga angka. Jumlah kemungkinan gambar 2. Kemungkinan hasil kemungkinan hasil yang ke-8, koin pertama, kedua, ketiga gambar, jumlah gambar 3. Jumlah gambar 0, probabilitas 1/8 sama dengan 0,125. eh, Jumlah gambar 1 3/8 0,375. Jumlah gambar 2 3/8 0,375. Jumlah gambar ketiga 1/8 0,125. Total adalah 1. Variabel acak. Variabel acak adalah suatu variabel yang diukur atau diamati sebagai hasil dari suatu eksperimen. Dalam suatu eksperimen yang berhubungan dengan peluang, hasilnya terjadi secara acak. Beberapa eksperimen memberikan hasil yang diukur dengan variabel kuantitatif, contohnya rupiah, berat, atau jumlah anak. Lalu beberapa hasil eksperimen diukur dengan variabel kualitatif, contohnya itu warna dan makanan kesukaan. Variabel acak diskrit. Variabel acak diskrit adalah variabel acak yang hanya dapat memiliki nilai-nilai yang jelas terpisah. Contohnya adalah suatu bank menghitung jumlah kartu kredit yang dibawa oleh nasabahnya. Contohnya di samping kanan ada jumlah kartu kredit 0, frekuensi relatifnya 0,03. Yang jumlahnya 1, frekuensinya 0,10.
jumlahnya 2, frekuensinya 0,18, jumlahnya 3, frekuensinya 0,21, 4 atau lebih, frekuensinya 0,48. Jadi totalnya 1. X. Variabel acak kontinu. Variabel acak kontinu itu adalah suatu variabel acak yang dapat memiliki nilai dengan jumlah tidak terbatas dalam suatu rentang tertentu. Contohnya seperti waktu tempuh penerbangan dari suatu kota ke kota lain diukur berdasarkan skala waktu yang kontinu. Lalu yang kedua, curah hujan di suatu wilayah tertentu diukur berdasarkan skala ketinggian yang kontinu. Nah, contohnya lagi dari kasus variabel acak kontinu itu yang pertama, contohnya waktu tempuh penerbangan dari satu kota ke kota lain dapat dikatakan bahwa terdapat probabilitas sebesar tertentu, misalnya 0,9, bahwa waktu penerbangan di antara kedua kota tersebut akan kurang dari suatu waktu tertentu, misalnya 2 jam. Berdasarkan contoh tersebut, terdapat probabilitas sebesar 0,1 di mana waktu penerbangan akan lebih dari 2 jam. Lalu contoh kedua, untuk contoh tinggi curah hujan di suatu wilayah dapat dikatakan bahwa terdapat probabilitas sebesar misalnya 0,25, tinggi curah hujan lebih tinggi dari 50 cm. Hal ini juga berarti bahwa terdapat probabilitas sebesar 0,75 bahwa curah hujan di wilayah tersebut akan lebih tinggi dari 50 cm. Next. Selanjutnya ada rata-rata dari suatu distribusi probabilitas diskrit. Nilai yang digunakan untuk mewakili lokasi pusat dari suatu distribusi probabilitas merupakan rata-rata jangka panjang dari variabel acak tersebut juga dikenal sebagai nilai ekspektasi atau expected value dari distribusi probabilitas. Rata-rata tertimbang di mana nilai yang mungkin dari suatu variabel acak dihubungkan dengan probabilitas dengan probabilitas terjadinya, yang di mana rumusnya ada mu sama dengan sigma dari X dikali P dari X. Lalu ada varians dan deviasi standar dari suatu distribusi probabilitas diskrit, menggambarkan besarnya penyimpangan variasi dalam suatu distribusi. Yang pertama ada varian suatu distribusi probabilitas, yang di mana rumusnya sigma kuadrat sama dengan sigma dari X dikurangi mu kuadrat dikalikan P dari X. Lalu yang kedua, deviasi standar suatu distribusi probabilitas, yang dimana rumusnya sigma sama dengan akar dari sigma kuadrat. Next. Di sini ada contoh soalnya. Suatu perusahaan produsen mobil membuat catatan distribusi probabilitas penjualan mobil yang sudah dilakukan setiap periode untuk beberapa periode sebelumnya seperti tabel berikut. Di sini jumlah mobil terjual di suatu periode yang ke-0 probabilitasnya 0,1, periode ke-1 probabilitasnya 0,2, periode kedua probabilitasnya 0,3, periode ketiga probabilitasnya 0,3, periode keempat probabilitasnya 0,1, totalnya ada 1. Yang pertama, jenis distribusi apakah catatan tersebut. Yang kedua, berapa ekspektasi penjualan mobil pada suatu periode tertentu. Dan yang ketiga, berapa variansnya. Jawabannya yang pertama, ini adalah distribusi probabilitas diskrit karena nilai X berupa bilangan cacat tertentu seperti 0, 1, 2, 3, 4. Tiap nilai punya probabilitas masing-masing sehingga total probabilitasnya 1. Lalu untuk yang kedua dihitung satu-satu. 0 ditambah 0,2 ditambah 0,6 ditambah 0,9 ditambah 0,4 sehingga totalnya 2,1. Lalu untuk nomor ketiga, langkah ke satu dihitung dulu. 0 ditambah 0,2 ditambah 1,2 ditambah 2,7 ditambah 1,6 sehingga totalnya 5,7. Lalu untuk langkah yang keduanya, 5,7 dikurangi 2,1 kuadrat sehingga totalnya 1,29. Lalu ada eksperimen probabilitas binomial.
Distribusi probabilitas yang sering terjadi. Yang ke satu, hasil dari tiap eksperimen binomial diklasifikasikan ke dalam satu dari dua kategori yang mutually eksklusif, sukses atau gagal, karena hasilnya adalah mutually eksklusif. Maka, jika suatu hal terjadi, kejadian yang lain tidak akan terjadi. Yang kedua, variabel acaknya adalah jumlah dari keberhasilan dalam sejumlah percobaan yang sudah ditentukan. Yang ketiga, probabilitas sukses untuk setiap percobaan adalah sama. Yang keempat, percobaan saling bersifat independen. Hasil dari satu percobaan tidak mempengaruhi hasil dari percobaan yang lain. Lalu di sini ada rumus probabilitas binomial, eh, yang dimana P dari X sama dengan C, N pilih X dikali P pangkat X dikali satu dikurangi P pangkat N dikurangi X. Next. Lalu ada rata-rata dan varian suatu distribusi binomial. Yang pertama, rata-rata suatu distribusi binomial. Rumusnya, mu sama dengan N dikali P. Yang kedua, ada varian suatu distribusi binomial. Rumusnya, sigma kuadrat sama dengan N kali P, satu dikurangi P. Distribusi probabilitas binomial kumulatif. Dalam kenyataan mungkin ingin diketahui probabilitas dari suatu percobaan yang bersifat kumulatif. Contohnya ingin diketahui probabilitas menjawab secara tepat 6 atau lebih pertanyaan benar atau salah dari 10 pertanyaan. Ingin diketahui probabilitas memiliki secara acak kurang dari dua hasil produksi yang cacat dari suatu proses produksi selama 1 jam. Untuk menjawab dua contoh di atas, menggunakan distribusi frekuensi kumulatif. Distribusi probabilitas Poisson. Dalam suatu eksperimen Poisson, kita menghitung banyaknya waktu suatu kejadian terjadi sepanjang suatu rentang tertentu. Contoh dari rentang bisa saja waktu, jarak, wilayah, atau volume. Suatu eksperimen probabilitas Poisson harus memiliki karakteristik tersebut. Lalu ada eksperimen Poisson. Yang ke satu, variabel acak dalam eksperimen Poisson adalah jumlah waktu suatu kejadian terjadi pada suatu interval yang sudah didefinisikan. Yang kedua, probabilitas dari kejadian adalah proporsional terhadap panjang interval tersebut. Semakin panjang interval, semakin besar probabilitas kejadian tersebut terjadi. Yang ketiga, interval yang ada tidak saling bertumpang tindih dan bersifat independen. Jumlah kejadian dalam suatu interval tidak mempengaruhi interval-interval yang lain. Lalu berikut ada rumus dari distribusi probabilitas Poisson. Rumusnya itu Px sama dengan mu pangkat X dikali E pangkat minus mu dibagi X. Mu-nya itu sama dengan rata-rata jumlah terjadinya keberhasilan suatu interval tertentu. E itu bilangan natural 2,71828. X itu adalah jumlah suatu kejadian atau keberhasilan. Dan Px adalah probabilitas untuk suatu nilai X. Selanjutnya ada rata-rata dan varians distribusi Poisson. Rata-rata suatu distribusi Poisson rumusnya adalah mu sama dengan n kali p, dan rumus varian suatu distribusi Poisson adalah sigma kuadrat sama dengan n kali p. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.